Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zarlido Septiana dengan NPM 26 dari kelas 25A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena seputar pergerakan lempeng-lempeng di dunia. Sebelum saya jelaskan secara detail, di sini saya akan menunjukkan beberapa fakta unik tentang lempeng-lempeng dunia, yaitu ada 7 lempeng utama di dunia. Yang pertama, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, Amerika Selatan, Pasifik, Afrika, lempeng Indos, Australia, dan yang terakhir lempeng Antartika. Dan kalian tahu nggak sih tentang fakta keduanya? Lempeng terbesar yang ada di lempeng Pasifik yaitu lempeng Pasifik. Nah, itu tuh telah mencakup lebih dari 1/3 permukaan bumi. Lempeng Pasifik ini juga lempeng terbesar di permukaan bumi. Lalu yang ketiga, lempeng-lempeng itu bisa bergerak dengan sendirinya. Pasti kalian sudah tahu kan tentang arah bergerak lempeng itu. Yang kita tahu atau yang kita pelajari itu terbagi menjadi 3. Yang pada umumnya, yang pertama itu konvergen, divergen, dan transformasi. Nah, ketiga lempeng tersebut ini berbeda-beda. Konvergen itu lempeng yang saling bertabrakan. Jika divergen, lempeng kebalikan dari konvergen, yang artinya divergen itu saling berjauhan. Dan terakhir ada transformasi, adalah kedua lempeng tersebut saling bergesekan. Baik teman-teman, kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu kita ke lempeng Pasifik, merupakan lempeng yang terbesar yang ada di dunia. Kemudian untuk lokasinya itu ada, untuk pergerakannya itu dia bergerak pada arah barat dengan kecepatan 5 sampai 6 cm per tahun. Untuk fenomena yang terjadi karena adanya lempeng Pasifik itu diantaranya adalah Parung Mariana, Gunung Fuji, dan juga Kepulauan Hawaii. Kemudian kita masuk pada lempeng Eurasia. Nah, pada lempeng kedua ini, lempeng Eurasia ini terletak di bagian Eropa, Asia, dan juga sebagian ada di Afrika. Untuk ukurannya sendiri itu sekitar 67.800.000 kilometer persegi. Kemudian arah pergerakannya itu dia cenderung bergerak ke arah timur dan kecepatannya 2-3 cm per tahunnya. Terus apa aja sih fenomena yang terjadi karena adanya lempeng Eurasia ini? Nah, yang pertama dia itu terbentuknya pegunungan Kaukasus, terus juga adanya laut Mediterania. Tapi yang penting itu karena adanya fenomena konvergen antara lempeng Eurasia dan juga lempeng India dan pegunungan Himalaya. Selanjutnya ada lempeng Indo-Australia. Nah, untuk lokasinya sendiri itu ada di India. Di Australia dan di sebagian di Asia. Nah, untuk ukuran lempeng Indo-Australia ini sendiri itu sekitar 58.900 km persegi. Untuk pergerakannya
bergerak ke arah utara dengan kecepatan 6-7 cm per tahunnya. Nah, untuk fenomena yang terjadi di antara lain yaitu pegunungan Himalaya yang terkenal di dunia ini. Ada Gunung Gobi dan juga Kepulauan Indonesia. Seperti yang kita tahu, semua kepulauan Indonesia itu terbentuk karena adanya pertumbuhan 3 lempeng tektonik, antara lain lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng kepulauan, lempeng Pasifik. Nah, sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik yang tinggi, banyaknya gunung api, sering gempa, dan juga membentuk kepulauan, yaitu Kepulauan Indonesia. Kemudian kita masuk di lempeng keempat, yaitu lempeng Afrika. Lokasinya itu ada di Afrika, sebagian ada di Eropa, dan sebagian lagi ada di Asia. Ukurannya itu sekitar 61.300 km persegi. Nah, untuk arah pergerakannya itu sendiri bergerak ke arah utara dan kecepatannya 2-3 cm per tahun. Untuk fenomenanya itu ada yang terjadi di lempeng Afrika ini, yaitu pegunungan Atlas, Gurun Sahara, dan juga Laut Merah. Seperti yang kita tahu, ya, Laut Merah itu tuh terbentuk karena adanya pergerakan divergen atau saling menjauh antara lempeng Afrika dan juga lempeng Arab yang memisahkan Jazirah Arab dari tanduk Afrika dan masih berlangsung hingga sekarang, sehingga menciptakan pegunungan tengah samudra atau mid ocean ridge dan juga kerak bawah laut di dasarnya. Kemudian kita lanjut masuk ke penjelasan yang kelima, yaitu Amerika Utara. Nah, lempeng Amerika Utara itu bergerak ke arah barat. Fenomena yang terjadi adalah subduksinya dengan lempeng Nazca. Seperti ini. Terus juga dia ini bisa membentuk pegunungan Andes, Rudess, dan ada aktivitas gempa dan juga gunung api. Terus ada juga fenomena seperti pegunungan Rocky yang terbentuk karena peristiwa tektonik besar yang bernama orogeny Laramide sekitar 55 juta yang lalu, di mana lempeng Pasifik itu menabrak lempeng Amerika Utara yang menyebabkan pengangkatan, pelipatan, dan juga petahan kerak benua sehingga menjadikan pegunungan yang luas. Oke, kita masuk ke lempeng berikutnya, yaitu lempeng Amerika Selatan. Lokasinya ada di Amerika Selatan, sebagian ada di Amerika Tengah, dan sebagian juga ada di Pasifik. Untuk ukurannya sendiri itu sekitar 43.600.000 km persegi. Untuk lempeng Amerika Selatan ini pergerakannya itu bergerak ke arah barat dengan kecepatan 2-3 cm per tahunnya.
Untuk fitur geologinya yang terjadi itu ada pantai barat Amerika Selatan dan juga Teluk Guayaquil. Dan yang paling terkenal itu adalah fenomena pegunungan Andesnya. Nah, untuk pegunungan Andes itu bisa terjadi karena adanya pergerakan konvergen atau tumbukan antara lempeng Amerika Selatan dan juga lempeng Nazca. Nah, ini lempeng Nazca. Seperti ini. Nah, untuk Amerika Selatan itu termasuk lempeng benua. Sedangkan lempeng Nazca itu masuknya lempeng samudra, di mana lempeng Nazca itu yang lebih padat menunjam atap subduksi ke bawah sehingga lempeng Amerika Selatan menyebabkan kerak bumi terangkat dan membentuk pegunungan berapi. Seperti ini. Nah, ini lempeng Nazca. Ia sering menujam seperti ini. Nah, menujam ke lempeng Amerika Selatan. Jadi ini akan menimbulkan terjadinya pegunungan berapi. Nah, untuk lempeng terakhir adalah lempeng Antartika yang lokasinya itu ada di Antartika. Nah, untuk ukurannya itu sekitar 60.900.000. Untuk fenomena yang terjadi karena adanya lempeng ini yaitu pegunungan Transantartika, Gurun Antartika, dan juga Laut Tweedwell. Untuk ukuran divergensi antara lempeng Pasifik dan lempeng Antartika terjadi di batas lempeng divergen yang disebut Pegunungan Pasifik Antartika atau Pacific Antarctic Ridge. Nah, di Samudra Pasifik Selatan, di mana kedua lempeng saling menjauh, membentuk kerak samudra baru. Saat magma dari mantel naik, mengisi celah tersebut, terus juga dapat menciptakan fitur pegunungan bawah laut. Nah, oke, kita masuk ke beberapa lempeng kecil. Ada di antaranya 7 lempeng besar dunia yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada lempeng, di peta saya belum saya tulis. Yang pertama itu lempeng Juan de Fuca. Gerakannya lempeng Amerika Utara dan Juan de Fuca itu bukan gerakan transformasi, melainkan gerakan konvergen atau subduksi. Juan de Fuca ini merupakan lempeng samudra yang menujam ke bawah subduksi lempeng Amerika Utara yang merupakan lempeng benua. Zona ini biasanya disebut zona subduksi Cascadia. Nah, kemudian ada lempeng Kokosa atau Kokos. Lempeng ini merupakan lempeng tektonik muda samudra di bawah Samudra Pasifik yang dilepas ke pantai barat Amerika Tengah. Dinamai berdasarkan pulau Kokos yang berada di atasnya. Lempeng Kokos itu terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu ketika lempeng Farallon pecah menjadi 2 bagian yang membentuk lempeng Nazca. Lempeng Nazca adalah, kemudian kita ke lempeng Nazca. Lempeng Nazca adalah lempeng tektonik minor samudra yang terletak di Samudra Pasifik. Di bagian tenggaranya, lempeng ini terbentuk karena adanya interaksi dengan lempeng Amerika Selatan yang menyebabkan fenomena geologi signifikan di sepanjang pantai Amerika Selatan. Kemudian ada lempeng
Scotia. Nah, lempeng ini tuh merupakan lempeng tektonik yang diperkirakan terbentuk pada awal Yukon ketika Shadrack dibuka. Lempeng tersebut dinamai Laut Scotia yang ada di sana yang melintasi di tepi Atlantik Selatan dan Samudra Selatan. Kemudian yang terakhir ini namanya lempeng Karibia. Lempeng ini merupakan lempeng tektonik samudra yang menutupi Laut Karibia dan Amerika Tengah. Nah, lempeng Karibia itu dikelilingi dengan lempeng-lempeng besar seperti lempeng Amerika Utara, juga Selatan, dan lempeng Nazca gitu. Terus kemudian ada lempeng Koko. Nih, lempeng Karibia ini. Nah, yang menjadikan wilayah dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi termasuk busur vulkanik aktif di Antillen kecil.